Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kita akan bersama-sama lagi membuat resume fundamental saham dari laporan triwulan kedua tahun 2023. Kali ini hari Rabu ya, tanggal 7 bulan Agustus 2024. Kita akan membahas MTLA dan ERAL ya. Kita akan melihat dari segi valuasi, dividen, free cash flow, ketahanan dan pengendalian. Analisa kita ini adalah bahan pertimbangan tambahan ataupun edukasi, bukan untuk perintah melakukan aksi beli atau jual. Baik, kita akan lihat dulu yang pertama ini MTLA ya, Metropolitan Land. Kita punya dua data ya, triwulan 1 dan triwulan 2, yaitu secara sepintas ini bisa kita lihat bahwa ada peningkatan ya. Dari book value ada peningkatan, IPS juga ada peningkatan, harga meningkat juga, aset lancar meningkat, hutang menurun, jumlah non warkat ini menurun. Jadi secara umum dapat kita hitung bahwa ada peningkatan. Kemudian juga dari segi keuntungan dari 8% menjadi 9%, hampir 10 ya. Berarti masih agak sedikit kurang sedikit ya, tapi kita so-sokan saja. Baik, kita lihat dulu bahwa harga sekarang ya dibandingkan dengan nilai bukunya ini ada diskon 33% ya. Diskon 33% berarti dari harga sekarang ke harga nilai bukunya ini 33% diskonnya ya. Kemudian untuk maksimal beli ini di 600-an, harga sekarang 400, diskonnya ada 30%. Jadi perusahaan ini kita hitung bahwa untuk valuasi ini murah ya, untuk valuasi murah. Kemudian perusahaan membagikan dividen ini hampir 20% ya. Hampir 20%. Kemudian dividennya setelah kita hitung ternyata dari 20% itu hanya 2,8 ya. Berarti di sini valuasinya murah tetapi DPR-nya masih kecil. Coba kalau kita setarakan dengan 30%, masih juga di bawah ya. Berarti untuk perusahaan ini valuasinya memang murah tetapi dividennya belum memenuhi kriteria kita ya. Untuk free cash flow 6% ya, lumayan ya, 6%. Kemudian aset lancar dan hutang-hutangnya ini semuanya aman. Berarti ketahanan perusahaan ini ya, ketahanan perusahaan oke. Kemudian saham yang ada di masyarakat yang bisa ditradingkan itu 62%. Kita anggap di sini ya. Namun retail hanya 14%, berarti di sini cukup kecil ya. Tapi dalam kriteria aman juga. Simbolannya bahwa untuk perusahaan ini satu saja lagi ya yang perlu kita perhatikan, bahwa menunggu ya, seperti biasa kita menunggu menunggu dividennya ya, menunggu dividennya sesuai, artinya sesuai kriteria kita di 30% ya, di rata 30% itu 5%, maka itu yang kita tunggu. Jadi dari segi valuasi udah oke, tetapi dividen yang belum, itu saja ya. Oke, itu yang pertama. Kita akan bahas yang kedua, ERAL ya. ERAL ini adalah anak usaha Era Jaya ya. Ini Sinar Eka Selaras ya. Kalau tidak salah ini anak usaha dari Era ya. Baik, jika Anda menemukan bahwa pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ya. Baik, untuk ERAL ini kita baru punya satu data ya, bahwa kalau kita bandingkan ya,
Harga sekarang dibandingkan nilai buku ini masih murah, 16% ya. 16%. Kemudian dari segi valuasinya maksimal beli 300-an. Ini diskonnya sekitar 35%, sangat besar ya. Jadi simpulan kita bahwa untuk valuasi perusahaan ini valuasinya murah ya. Kemudian tadi saya lupa bahwa dari segi keuntungan perusahaan ini untung 13% dan IPS-nya di atas 10, berarti memenuhi kriteria ya. Kemudian perusahaan ini membagikan dividen ya. DPR-nya 24%, termasuk kecil ya. Di bawah 30 ya, di bawah 30. Kemudian dari 24% ini kita mendapatkan 3,78%. Kalau kita setarakan 30, 4,65, masih di bawah 5 sebenarnya ya. Kalau dari segi inflasi sebenarnya 24% ini sudah melebihi inflasi. Tetapi kalau menurut kriteria saya bahwa ini masih di bawah ya. Kalau menurut saya masih belum friendly to investor ya. Dari segi valuasi memang murah ya. Dari segi valuasi murah. Baik, kita lanjut ke free cash flow 11%. Ini aman ya, free cash flow-nya aman 11% di atas 10. Yang lainnya aset lancar dan hutang ini juga aman. Ini mirip-mirip ya dengan yang kita bahas pertama tadi, mirip-mirip ya. Namanya tadi apa sih, lupa, coba kita cek. MTLA ya, multi metropolitan land, ini mirip ya. Baik, sekarang kita lanjut. Dari segi kepemilikan juga ya, dari segi kepemilikan ini malah hanya 20% ya. Jadi kemungkinan besar setelah IPO ini tidak ada lagi pengendali membagikan menjual sahamnya. Jadi betul-betul pengendali hanya berfokus pada perusahaan ya, berfokus pada perusahaan, tidak berfokus pada tidak menjual saham mereka ya. Sehingga di sini kesimpulannya pun sama, berarti ya yang jadi fokus kita di sini adalah menunggu ya dividen. Kalau tadi apa saya lupa, membaik, menunggu dividen meningkat ya. Di sini menunggu dividen sesuai, sama aja ya. Hanya menunggu dividennya ini membaik, memenuhi kriteria kita untuk dividen yang di atas 5%. Itu menurut saya pribadi. Baik, demikian pembahasan kita untuk dua saham, yaitu MTLA dan ERAL. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.